Ibu, perkenalkan saya Perawat Nindawati. Apa benar dengan Ibu Julia? Ya. Baiklah Bu, sesuai dengan kesepakatan yang telah kita lakukan kemarin, di sini kita akan melakukan konseling pasca pemasangan IUD ya Bu. Tujuannya agar Ibu lebih memahami tentang pasca pemasangan IUD ini. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 30 menit ya Bu. 5 menit untuk pembukaan, 10 menit untuk penyampaian materi, dan 10 menit untuk tanya jawab, dan 5 menit untuk penutup ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Jelaskan ya Bu. IUD ini adalah alat kecil yang terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim yang harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. Jadi alat kontrasepsi IUD ini merupakan alat yang dimasukkan ke dalam rahim yang bersifat sementara, yang terbuat dari plastik yang lentur, dan ada pula yang dililit tembaga yang bentuknya bermacam-macam. Metode IUD ini dimasukkan melalui saluran serviks dan dipasang dalam uterus. IUD memiliki benang yang menggantung turun ke dalam vagina. Ia dapat diperiksa oleh wanita guna memastikan alat tersebut pada posisi yang benar. Cara kerja IUD ini adalah untuk menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai papum uteri. Yang ketiga adalah AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum tertentu. Walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi. Keempat, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasca pemasangannya. Setelah pemasangan AKDR, wanita harus dianjurkan datang kembali lebih awal dari janji pertemuan 4 sampai 6 minggu bila mereka mengalami tanda infeksi. Karena 20 hari pertama setelah pemasangan adalah masa infeksi paling tinggi. Apabila Ibu menderita nyeri, abdomen bawah atau pareksia, Ibu harus kembali lebih awal. Untuk menganjurkan pantang kolitus selama 48 jam merupakan tindakan yang tepat sehingga lendir serviks dapat kembali normal, yang membantu memberi perlindungan dari infeksi yang lebih berat. Efek samping pemakaian IUD ini adalah perubahan siklus haid, umumnya misalnya 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan. Yang kedua, haid lebih lama dan banyak. Dan yang ketiga adalah pendarahan atau spotting antar menstruasi. Yang keempat, saat haid lebih sakit. Cara memeriksa benang AKDR ini sendiri, sebelum Ibu cek benang IUD, ada beberapa hal yang harus Ibu lakukan terlebih dahulu. Pertama-tama, cuci tangan Ibu hingga bersih. Lalu cari tempat yang nyaman untuk duduk atau berjongkok. Jika sudah, masukkan jari tengah Ibu ke dalam vagina hingga Ibu menyentuh ujung serviks atau leher rahim. Rasakan ujung benang yang nantinya akan keluar dari serviks. Jika Ibu bisa merasakan benangnya, posisi IUD di dalam rahim masih belum berubah. Hal tersebut menandakan bahwa IUD masih efektif bekerja mencegah kehamilan. Jika Ibu merasakan benang lebih panjang atau lebih pendek dari terakhir kali Ibu memeriksa benang tersebut, atau jika Ibu bisa menyentuh IUD secara langsung tanpa menyentuh benangnya terlebih dahulu, itu tandanya posisi IUD di dalam rahim telah berubah ya Bu. Pemeriksaan AKDR dilakukan setiap bulan atau bila terjadi keluhan seperti nyeri, demam, pendarahan, dan sebagainya. Yang pertama adalah kembali memeriksakan diri setelah 4 sampai 6 minggu pemasangan AKDR. Yang kedua, selama bulan pertama mempergunakan AKDR
periksalah benang AKDR secara rutin setelah haid. Dan yang ketiga adalah setelah bulan pertama pemasangan, hanya perlu memeriksa keberadaan benang setelah haid apabila mengalami kram atau kejang di perut bagian bawah, pendarahan atau spotting di antara haid atau setelah perdana, setelah perdana atau apabila pemasangan mengalami tidak nyaman selama melakukan hubungan seksual. Selanjutnya itu ada kofur T380A, perlu dilepas setelah 10 tahun pemasangan, tetapi dapat dilakukan lebih awal apabila diinginkan. Kembali ke klinik apabila ibu mengalami tanda-tanda sebagai berikut ini, tidak dapat meraba benang AKDR, merasakan bagian benang keras di AKDR, bila AKDR ternyata terlepas dan siklus terganggu atau meleset, terjadinya pengeluaran cairan dari vagina yang mencurigakan adanya infeksi. Bu, itu penjelasan dari saya. Ini ada leaflet untuk ibu baca. Adakah yang ingin ditanyakan, Bu? Apakah IUD ini bisa berkarat atau menempel di dalam rahim? Selama digunakan masih dalam batas perlindungannya dan tidak lewat dari waktu yang ditentukan, maka IUD tidak akan berkarat dan tidak akan lengket di dalam rahim, ya Bu. Ada yang tanya lagi, Bu? Bolehkah IUD ini dilepas tapi sebelum masa perlindungannya habis? IUD ini boleh dilepas kapan saja sebelum masa perlindungan habis. Jika ibu memutuskan untuk hamil saat sedang dalam masa perlindungan, IUD bisa dilepas dan bisa hamil setelahnya karena IUD tidak mengganggu kesuburan, ya Bu. Baiklah Bu, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, bisakah Ibu menjelaskan dari materi yang telah saya paparkan kepada Ibu? Jadi IUD itu alat kecil yang diletakkan di dalam rahim yang terbuat dari plastik yang lentur, dan efek samping dari IUD ini adalah perubahan siklus haid dan haidnya bisa lebih lama, lebih banyak, dan lebih sakit daripada biasanya. Oke, baik Bu. Jadi waktunya ini sudah 30 menit, ya Bu. Ibu sudah sangat kooperatif mengikuti konseling pasca pemasangan IUD ini. Terima kasih untuk waktunya. Jadi itu saya permisi.